Ya, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti salah satu kegiatan dari guru penggerak, yaitu aksi nyata tentang budaya positif yang ada di sekolah. Saya Erwina Hiro, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Katolik 2, hari ini akan memaparkan yaitu berbagai pemahaman kepada rekan sejawat tentang budaya positif yang ada di lingkungan SDK 2. Konsep inti tentang budaya positif ini ada beberapa hal yang nanti akan kita bicarakan, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan 3 restitusi. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rencana siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik kita guru ini dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kita melaksanakan perubahan yang bagus, yang positif, tujuannya adalah untuk peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Jadi ini yang dimaksud dengan perubahan paradigma baru. Paradigma baru ini juga pembelajaran paradigma atau kurikulum merdeka yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Paradigma baru ini mengarahkan kepada profil pelajar Pancasila, di mana tujuannya itu kita harus menyesuaikan dengan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Di sini ada filosofi yang dicanangkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, di mana guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting yang menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, sekarang kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya yaitu sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi itu saja dan memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kurang lebih sama dengan tanaman kita yang ada di belakang Bapak Ibu. Seperti itulah sekolah kita. Kita memelihara. Bagaimana cara kita memelihara? Bagaimana cara kita merawat sekolah kita ini supaya tumbuh berkembang menjadi sekolah yang bisa diminati oleh banyak orang, terutama sekolah yang bisa berpusat pada peserta didik yang berfokus pada peserta didik.
selama ini. Jadi ini juga bagian dari tujuan kita untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Dan yang saya perhatikan selama ini, hubungan kita dengan siswa, hubungan sesama kita, puji Tuhan sangat bagus ya. Ini merupakan salah satu dari budaya positif sekolah. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif, yaitu suatu sekolah perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Ini bagian dari paradigma perubahan positif tadi. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif. Apa yang kita pikirkan tentang disiplin positif? Disiplin positif erat kaitannya dengan tata tertib, erat kaitannya dengan kepatuhan, keteraturan, peraturan yang berlaku, kemudian juga berhubungan dengan hukuman. Nah, bagaimana hubungan-hubungan ini bisa terjadi? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita bayangkan pada diri kita sendiri aja. Ketika kita diajak untuk berdisiplin, ini sangat susah dan berat. Bukan muncul dari hati nurani, tetapi muncul dari luar. Oke, kita dalami. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline. Apa yang dibaca? Ya. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu yang harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi tanpa unsur paksaan, tanpa itu melalui peraturan, tapi itu sudah itu yang kita lakukan. Contoh, kalau kita di rumah sudah jadwalnya mandi, itu sudah nggak ada aturan mandi, dan kita ini memang harus mandi. Itu muncul dari dalam diri sendiri. Bukan kalau kita ke sekolah ini kan, karena tata tertib mengatakan kita jam 7:30 masuk, ya mau nggak mau kena disiplin kita di rumah. Nah, itu kadang membuat kita tidak nyaman. Dan itu pemaksaan sebenarnya dari dalam diri kita. Bukan ini yang dimaksud. Yang Bapak Ki Hajar Dewantara ini inginkan bukan itu. Tapi memang betul-betul motivasi kita untuk turun karena kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Oke. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda atau kita semua melakukan sesuatu untuk mendapatkan
melakukan sesuatu banyak. Disiplin kadang-kadang mungkin ya itu tadi, karena sudah tercatat disiplin, atau mungkin karena minta untuk dipuji orang. Nah itu bukan itu yang diminta, tetapi yang diminta adalah dorongan dari diri sendiri. Oke, next. Nah, ini beberapa nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan sekarang yang ditanamkan ke kita itu adalah nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, baik kita sebagai pendidik juga maupun peserta didik. Ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita adopsi dari beberapa lembaga. Ini beberapa hal, ke mana yang bisa kita ambil silakan, tetapi yang pasti itu adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ini sudah pasti sudah. Oke, next Pak. Ini ada 5 tadi ya. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikan: peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen. Ini sepertinya sudah masuk juga semuanya ini ke dalam visi misi sekolah, nilai kebajikan ini, dan sudah tertera di profil pelajar Pancasila tadi. Jadi ini bagian-bagiannya yang digunakan oleh beberapa lembaga, dan kita sebenarnya ada juga di situ punya kita, cuma bagian yang mana bisa kita telah masing-masing. Oke, masuk ke motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini nanti ketiga ini kita termasuk yang mana Bapak Ibu? Kita cermati dulu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Tadi dikaitkan dengan disiplin positif tadi ya. Ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Saya jadi teringat kalau kita kalau yang tahun kemarin, kalau kita terlambat, ini kan motivasinya tentang uang ya. Kalau kita terlambat kan dipotong berapa ribu tuh, termasuk ke dalam itu, termasuk ke dalamnya. Nah, ini nanti kita lihat kita termasuk bagian yang mana. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kita termasuk bagian yang mana di sini? Apakah nomor 1 tadi atau nomor 2? Mudah-mudahan kita dapatnya di nomor 3. Oke. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kita bagian yang mana? Mudah-mudahan kita semua
Ya, motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Karena kita merasa bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, dengan tugas kita. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi tadi. Oke, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik. Kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita kemudian kekuasaan, kesenangan, dan penguasaan. Kebebasan. Oke, lanjut. Kita lihat satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini yang seperti apa? Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman dalam kasus, dan ini ada kasus, ya sebenarnya ada kasus, cuma saya tidak merupakan kasusnya di sini. Kasus di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dani adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Terkadang kita di sekolah mengalami ini Bapak Ibu, siswa kita yang paling sering, yang paling terasa itu ketika kita upacara. Ketika kita upacara ada anak yang pingsan, ada anak yang lemas, kita bertanya dia kenapa? Pasti karena ini kebutuhan kebutuhan bertahan hidup. Pasti tidak sarapan pagi atau mungkin tidak dibekali apa oleh orang tuanya sehingga dia lemas. Dan itu bisa kita lakukan di kelas ketika kita melihat ada anak yang loyo, lemas. Kita bisa bertanya ke mereka, kenapa dia bisa lemas? Apakah tadi sudah makan? Nah, ini bagiannya. Oke, next. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Ini juga sering terjadi pada anak-anak kita. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman sekerja, dan seterusnya. Ya, yang paling sering ketika kita bersama anak-anak, ini dikaitkan dengan anak-anak. Kalau sudah ada anak yang berkelahi, kenapa nangis, kenapa ini? Itu dia tidak mau main sama saya. Nah, berarti ini termasuk bagiannya Bapak Ibu. Termasuk bagiannya. Ya. Ini. Kemudian yang ketiga, kebutuhan yang ketiga itu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self system untuk dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini terjadi pada siapa? Kita menang pada diri kita sendiri. Ketika kita tidak diakui oleh orang lain, kita merasa minder, kita merasa terpojokkan. Nah, ini. Kemudian yang kelima yaitu kebebasan, kebutuhan akan
dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Ini yang kebebasan untuk anak. Mereka selalu menginginkan mencoba sesuatu yang baru, dan itu sebenarnya tidak boleh kita kekang. Biarkan mereka menemukan sesuatu yang baru, yang sejalan, ya, yang sejalan, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ini kebebasan. Tidak hilang kan? Ya, semoga tidak. Oke, yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jelas semua orang menginginkan ini. Saya termasuk saya juga menginginkan ini, Bapak Ibu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi, seperti mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ini bayangan kita pada Louis. Kebebasan, ya. Kita sangat, termasuk saya, senang dengan ini, kesenangan. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berhubungan dengan peraturan sekolah maupun peraturan kelas. Yang utama itu adalah peraturan sekolah sebenarnya, kemudian diturunkan menjadi peraturan kelas, kemudian diturunkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Jadi ceritanya seperti ini, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini kita ambil dari peraturan sekolah yang diturunkan menjadi peraturan kelas. Peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini itu sesuatu yang selalu kita ingatkan kepada mereka, sesuatu yang harus mereka mereka jalani. Itu keyakinan kelas, ya. Kemarin sudah kami di kelas 4 dengan kelas 5 sudah mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas, dan mereka sepertinya memang belum paham betul dengan keyakinan kelas. Karena mungkin keyakinan kelas itu bukan kita yang atur, tetapi itu dari peraturan sekolah tadi. Itu kita paparkan ke mereka, kemudian mereka yang mencari mana yang harus kita terapkan dan untuk berulang-ulang. Contoh keyakinan kelas itu adalah tidak datang terlambat ke sekolah, atau positifnya seperti apa ya? Bahasa positifnya tidak terlambat datang ke sekolah itu kan negatif, itu pakai kata tidak. Datang tepat waktu ke sekolah, gitu ya. Datang tepat waktu ke sekolah berarti itu kita ingatkan, selalu kita ingatkan ke mereka bahwa kita di sekolah sudah ada di sekolah itu jam 7.15 itu sudah ada di sekolah. Kena jam 7.30 kita sudah mulai berdoa, kemudian langsung belajar. Keyakinan kelas yang lain misalnya seperti saling menghargai sesama teman, itu juga ditulis, Bapak Ibu, dalam peraturan di dalam kelas itu. Jadi ada keyakinan kelas ini saling menghargai, mendengarkan guru ketika mengajar, dan bahasanya itu bahasa positif, bahasa yang di situ yang bisa diterapkan oleh siswa, yang bisa dimengerti oleh orang banyak. Keyakinan kelas
wali kelas bersama siswa, kemudian diikuti oleh guru bidang studi. Nanti tahun ajaran baru kita berharap itu sudah ada, sehingga waktu di akreditasi kemarin juga ditanya ya, ada peraturan kelas enggak ya? Nah itu peraturan kelas yang tidak keyakinan kelas itu. Tapi di sekolah kita karena adanya perintah itu akhirnya kita mengerjakan kemarin. Nah tahun ajaran nanti itu sudah kita terapkan. Nggak usah banyak-banyak, 5 atau 6 aja udah cukup yang terbiasa mereka lakukan. Yang mereka masuk ke kelas supaya memperhatikan guru, itu juga termasuk bagian di dalamnya. Itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yaitu sekali lagi, keyakinan kelas itu kan dibahas bersama dan kita sepakati bersama, dan itu harus kita kerjakan secara bersama-sama dengan wali kelas, kemudian guru bidang studi dan siswa. Itu. Makanya diambil yang kita ambil di dalam kelas ya peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, ini cara pembentukannya Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, kemudian dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian saya kaitkan sedikit dengan peraturan. Sebenarnya peraturan dengan keyakinan kelas itu kan tidak terlalu jauh bedanya. Di yang sudah pernah kami pelajari, ketika peraturan itu banyak yang melanggar, berarti itu adalah peraturan yang gagal, Bapak Ibu. Peraturan itu gagal. Berarti budaya positif yang kita terapkan itu gagal. Apalagi kalau banyak siswa yang kita hukum kena peraturan, berarti itu peraturan yang kita buat gagal. Jadi perlu ditinjau ulang lagi. Seperti itu. Posisi kontrol restitusi. Ini adalah satu bagian dari budaya positif. Budaya positif, posisi kontrol restitusi, suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Daniel Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Kita lihat, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah yang mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi menurut beberapa ahli. Restitusi itu sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol restitusi yang sering kita lakukan pada anak-anak. Ini kita bagian yang mananya? Apakah kita bagian yang sering menghukum? Oke, mari kita lihat. Ini juga perlindungan untuk kita sebagai yang sering menangani masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Penghukum, seorang penghukum biasa menggunakan hukum fisik
lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi hukuman akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ini kalimat-kalimat yang sering muncul ketika kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Mari kita menurut lagi, kita masuk yang mana? Jangan-jangan kita ini termasuk saya ya Bapak Ibu, dulunya saya termasuk ini Bapak Ibu. Terus terang, saya sering penghukum. Oke, next. Pembuat merasa bersalah. Ini kita sebagai guru. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini dia. Kita bisa lihat sendiri. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini juga sering muncul ya. Kalau ketika kita merenung, kita sering buat ini, ngomong seperti ini. Ini sebenarnya tidak bagus. Karena ini membuatnya merasa bersalah. Untuk anak-anak yang sensitif, dia akan merasakan. Oke, next. Teman. Apakah kita membuat siswa kita sebagai teman? Mari kita lihat. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif, bisa terjadi Bapak Ibu. Bisa positif, bisa negatif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ini sebenarnya masih banyak kata-kata ini. Nah, negatifnya ketika posisi teman ini, dia merasa dia teman kita, kadang-kadang melunjak. Nah, ini yang menjadi negatifnya. Jadi ada positif, ada negatif. Kita aja yang tahu kita mau letakkan diri kita di bagian yang mana. Sebagai pemantau, ini posisi kontrol yang keempat. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau ini seperti apa? Ini dia. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan seterusnya. Ini dia. Apakah kita termasuk bagian itu? Pemantau? Oke, manajer. Kita berharap setelah melihat ini kita menjadi manajer, Bapak Ibu. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikannya murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhannya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada
kita lakukan di di kelas 4 dengan kelas 5 kalau tidak salah kemarin. Jadi ketika kita menemukan kesalahan siswa, pendekatan kita seperti apa dengan posisi kontrol yang terakhir ini, manajer. Berharapnya kita di bagian yang terakhir. Pertanyaan yang muncul, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini beberapa pertanyaan yang muncul untuk seorang manajer ketika kita posisi diri kita sebagai manajer, ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini dan seterusnya, Bapak Ibu? Jadi dia pendekatannya lebih enak, sehingga dia membuat kesalahan, dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu. Ini masuk ke 3 restitusi tadi. Tahapan dalam menggunakan restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas tadi. Jadi kita kaitkan lagi. Kamu melakukan ini berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalnya dia terlambat, berarti dia melanggar keyakinan kelas, datang terlambat ke sekolah. Ini Bapak Ibu. Jadi ada semua sebenarnya di sini. Nanti kita cermati baik-baik. Oke. Sesi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini masih ada kelanjutan loh. Jadi kita panduan untuk menstabilkan identitas, menstabilkan emosi dia supaya dia bisa terbuka dengan kita sebenarnya tujuannya ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini kan? Nah, pendekatan kita dengan mereka ini menstabilkan identitas. Kemudian sesi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu tentu memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal aku bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, malah suruh dia melakukan yang lebih buruk, ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini Bapak Ibu, validasi tindakan. Jadi kita pendekatannya, makanya 3 restitusi ini sangat bagus sekali. Ini yang diterapkan oleh seorang manajer. Kemudian sesi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan
yang dia mau. Nah, kita melakukan beberapa pertanyaan dengan menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas, renungkan pada diri kita sendiri. Silakan kita merefleksi diri kita, kemudian kita coba untuk bisa berubah perlakuan kita dengan siswa kita. Bagaimana dengan budaya positif yang kita miliki? Ya, tadi sudah dipertanyakan, hubungan kita dengan siswa seperti apa? Kita berbicara dengan siswa bagaimana dan mereka berbicara dengan kita seperti apa? Ya. Nah, ketika ikut beberapa kali rukul, memang saya merasa kita ada perbedaan dengan tempat lain. Kalau tempat kita ini, puji Tuhan, kita nggak terlalu ya. Hanya satu budaya yang saya tidak pas dengan kita ini. Ketika anak-anak lewat di jendela itu, mereka memanggil kita lewat jendela. Ini budaya yang belum bisa kita hindari. Seperti apa itu kita bisa lakukan? Tapi itu tidak terlalu aneh sih menurut saya. Cuman ketidaksopanannya aja yang kurang kalau menurut saya. Mereka berbicara dengan kita sudah sangat sopan, sudah bagus. Kita juga dengan kita itu tidak ada istilahnya guru dengan siswa itu tidak, tapi kita lebih pendekatannya itu lebih enak seperti teman. Itu hanya tadi ada negatifnya memang teman tadi. Ketika sudah dekat mereka bisa melunjak, tapi itu kan masih bisa kita kendalikan. Itu budaya-budaya positif kita, Bapak yang perlu kita terus tingkatkan, terus kita terapkan. Nanti kita merenung mana yang mau kita terapkan, silakan. Tapi saya berharap sih selalu budaya positif yang baik itu kita tingkatkan. Itu Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya, mendengarkan penjelasan saya. Semoga apa yang saya paparkan tadi bermakna bagi Bapak Ibu, bisa membuat kita sedikit terinspirasi untuk bisa berubah dengan siswa kita. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih rekan-rekan guru, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang.
keyakinan sekolah diturunkan menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas jelas berhubungan dengan peraturan. Ya, keyakinan kelas itu jelas berhubungan dengan peraturan. Nah, pertanyaan ibu, apa itu keyakinan kelas? Ini dia keyakinan kelas. Bisa lihat? Nah, ini ibu nggak ngerti kenapa bisa memang seperti ini. Apakah karena setelannya sehingga dia tidak pas? Tidak tahu. Bisa. Bisa dilihat ini? Oke, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri kita. Itu keyakinan kelas. Jadi disiplin yang muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena unsur paksaan, bukan karena unsur-unsur yang lain-lainnya. Ya, itu keyakinan kelas. Keyakinan sekolah juga sama. Peraturan yang memang harus kita laksanakan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Contoh yang berasal dari dalam diri sendiri. Ya kan? Contohnya sore hari kalau di rumah ini ya, ini di rumah loh ya, di rumah. Kalau sudah sore hari, itu kegiatan kita apa? Sudah tahu ya? Apa yang harus kita lakukan kalau sudah sore hari? Mandi. Tidak tertulis ya itu? Tidak tertulis. Ada nggak tertulis di rumah kalian itu jam 5 sore harus mandi? Ada nggak? Nggak ada. Itu sudah muncul dari dalam diri sendiri. Itu namanya keyakinan diri sendiri. Bahwa kalau sudah jam 5 sore atau sore hari itu sudah jalannya kita mandi. Muncul begitu aja dari dalam diri kesadaran. Tidak ada yang menyuruh, ya. Tapi yang ibu perhatikan kadang-kadang paksa ya. Ya enggak? Kena asik main apa ini? Asik main game akhirnya apa yang terjadi? Mandi, ya kan? Suruh mandi. Nah, ini namanya paksaan. Jadi ini bukan. Jadi yang keyakinan itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri sendiri. Dengan dorongan kita sendiri, ya. Kemudian keyakinan kelas itu mengimplementasi keyakinan kelas itu dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebajikan atau kedisiplinan. Jadi harus ada keyakinan kelas, sesuatu yang harus kita beritahu setiap hari berulang-ulang sehingga itu muncul dari dalam diri sendiri. Inilah keyakinan kelas. Kemudian, ya, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan kedisiplinan. Ya. Kemudian tujuan keyakinan kelas, ini tujuannya. Keyakinan ini akan membantu murid, ya, membantu murid mengembangkan disiplin diri. Karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Ini ya tujuannya ya. Tujuan dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi ada hubungannya dengan peraturan yang muncul dari dalam diri sendiri. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Peraturan ini sesuatu yang tertulis dan yang kadang kita lihat kadang tidak. Kalau keyakinan itu yang selalu diingat-ingatkan, selalu diberitahu, selalu dikomentari setiap hari. Supaya apa? Supaya itu menjadi sebuah pembiasaan. Ketika itu sudah menjadi pembiasaan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul kedisiplinan itu yang muncul dari dalam diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ya. Contoh, saling menghargai, menghormati sesama teman. Ini termasuk keyakinan kelas. Ya. Dan itu muncul dari dalam diri sendiri.
tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi itu harus diingatkan lagi, selalu diingatkan dan selalu diingatkan. Itu keyakinan kelas. Jadi tidak dibuat peraturan begitu saja, tapi sesuatu yang harus kita yakini, yang harus kita jalankan, dan sama-sama harus bekerja sama dan saling mengingatkan satu sama lain dalam melaksanakan keyakinan kelas. Karena di sekolah kita ada peraturan kelas, tapi belum terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang seperti apa? Nanti akan diberi contoh dan nanti kita akan coba untuk membentuk keyakinan kelas kita, ya. Itu tentang keyakinan kelas dan cara pembentukannya. Kemudian kita lihat contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu lihat. Bisa lihat? Datang ke sekolah tepat waktu. Ini keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Yang jelas, kalian kalau sudah bangun tidur, kalau pagi hari bangun tidur, yang kalian utamakan apa? Mandi, mau turun sekolah. Sudah persiapan untuk turun sekolah kan? Ada nggak yang berniat untuk habis bangun tidur lalu main-main? Tidak. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Bayangkan dari kelas 1 sampai sekarang kalian bangun pagi, ya, bangun pagi setiap hari tujuannya hanya satu, untuk datang turun ke sekolah. Kemudian berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, sesuai dengan jadwalnya. Misalnya hari Senin itu bajunya putih merah, hari Selasa putih merah, hari Rabu pramuka, hari Kamis Jumat olahraga atau pramuka, tergantung pengumumannya, ya. Nah itu. Jadi berdoa sebelum dan sesudah mulai pembelajaran. Ini ada belajar dengan sungguh-sungguh, jujur dan mandiri, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap baik, ramah dan santun, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Ini contoh keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu cermati dulu contoh keyakinan kelas ini. Itu kasih kesempatan 2 menit untuk mencermati keyakinan kelas yang ada di sini. Adakah yang kurang? Adakah yang harus ditambahkan? Adakah yang harus dikurangi? Coba amati. Kamu amati, kamu pikirkan sejenak. Ya, ini contoh keyakinan kelas orang lain, bukan keyakinan kelas kalian, bukan keyakinan kelas kita, ya kan? Ya kan? Dilihat, diamati.
biru. Ini biru atau apa tadi? Kuning. Kuning ya. Yang warna kuning nanti letakkan di sini ya, berderet ya. Berderet ya. Oke. Silakan yang sudah selesai langsung maju. Tempelkan di sini berderet. Sebentar tuh. Ini iris nanti. Yang warna hijau, warna hijau kan? Sebelah sini punya. Yang kuning ya. Nah. Jangan lupa kalau pergi. Ya. Ya, yang sudah langsung duduk. Ini merah yang duduk. Aku lebih tinggi aja biar yang sudah langsung duduk supaya tidak Diam, jangan pegang apa sih? Video ya. tingginya tuh. Jadi yang